Oke, malam ini seperti yang saya janjikan, saya akan bicara soal apa yang akan kita rayakan besok, yaitu kenaikan Yesus ke surga, Ascension. Dan ketika saya merancang ini beberapa hari yang lalu, saya belum tahu bahwa ternyata hari Senin yang lalu, kolega saya dan rekan partner in crime saya, Nindyo Sasongko, ternyata juga mengadakan IG Live dengan Jimmy Setiawan, uh, dan teman-teman bisa mendengar ulasan beliau yang sangat excellent di account Wow Ministry, WOW Ministry. Di sana dia jelaskan dengan sangat baik tentang apa sih sebenarnya teologi kenaikan atau theology of ascension dari Yesus begitu. Nah, maka ketika saya merancang ini saya tidak tahu bahwa dia juga uh, punya penjelasan itu, maka biarlah sebagai yang muncul kemudian saya memberikan catatan kaki saja terhadap apa yang dia berikan. Jadi tolong Anda membandingkan dengan apa yang saya katakan dengan yang dijelaskan oleh Nindyo, dan semoga bisa makin memperkaya teman-teman semua begitu ya. Saya nggak tahu apakah di IG saya nggak pernah berhasil, tapi tolong Anda lihat apakah di bawah ada tanda tanya. Itu mungkin kalau ada Anda bisa memberikan pertanyaan di sana, dan beberapa teman sudah mulai bertanya beberapa waktu yang lalu. Baik, nah kenaikan atau ascension itu sebuah peristiwa Kristus, Christ event yang menurut saya paling kurang diberi tempat di dalam liturgi Kristen ya. Padahal kenaikan Yesus ke surga itu yang membuat seluruh peristiwa Kristus itu menjadi paripurna, menjadi utuh, menjadi penuh ya. Nah, kata penuh ini menjadi kata kunci karena memang salah satu inti dari teologi kenaikan Yesus sebenarnya adalah teologi kepenuhan, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai pleroma. Ini bahasa atau konsep yang dipinjam sebenarnya dari Platonisme, tetapi yang kemudian diadopsi ke dalam kekristenan dan dikenakan pada Kristus yang memenuhi segala sesuatu. Kristus yang paripurna, Kristus yang universal begitu. Nah, dalam teologi Kristen kemudian ada dialektika, ada kontras antara kepenuhan Kristus dengan pengosongan Kristus, antara pleroma dengan kenosis. Nah, yang kedua ini mungkin lebih akrab buat teman-teman. Kristus yang mengosongkan diri menjadi hamba, sebagaimana yang bisa kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, dan seterusnya. Nah, jadi ada dua gerakan di dalam kidung kenosis itu, Filipi 2, yaitu dia yang mengosongkan diri, namun kemudian dia yang menjadi penuh. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, ini menjadi sebuah gramatika, struktur, arsitektur teologi Kristen. Dari atas ke bawah, ini disebut sebagai gerakan kata basis, turun, dan kemudian pemenuhan, anabasis ya, ascending, satu descending, satu ascending. Nah, secara dramatis gerakan ini dituturkan bukan hanya dalam Filipi 2, tetapi juga misalnya dalam surat Paulus yang lain di Efesus, di banyak tempat. Misalnya kalau kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-10, Paulus mempersaksikan begini, dia Kristus yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu gitu ya. Dalam bahasa Yunaninya coba saya lihat, ho katabas autos estin kai ho anabas hyperano panton ton uranon hina plerose tapanta
Kata bas, dia yang turun, dia juga yang naik. Kata basis, anabasis. Ya. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-10 ini, ayat ini menjadi sangat universal, sangat kosmik. Ya. Apa artinya? Bahwa Yesus itu memenuhkan panta segala sesuatu. Karena itu dalam tradisi Kristen disebut sebagai pantokrator, penguasa segala sesuatu. Yesus menguasai segenap ciptaan begitu. Jadi kosmik sekali. Ini aspek yang jarang sekali, bukan dalam teologi Kristen yang terlalu menekankan Yesus sejarah, ya, tetapi kemudian lupa menekankan bahwa Yesus itu Tuhan, penguasa atas segala sesuatu yang universal. Yang menarik di dalam ayat yang sama, setelah ayat itu, Efesus 4 ayat 11, dari yang universal kosmik, dia kemudian masuk ke yang eklesial partikular. Dia tiba-tiba bicara soal gereja, lokal. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi dan seterusnya bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi ada dialektika antara universal dan lokal, antara kosmik dan eklesial gitu. Ya, Kristus memenuhi yang segalanya, tapi juga memenuhi tubuh Kristus itu. Nah, pola yang sama muncul tapi bertukar di dalam Efesus 1 ayat 23. Di sana dia mulai dari yang eklesial dulu, baru kemudian ke universal. Saya bacakan ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, jadi mulai dari eklesial, yaitu kepenuhan dia, pleroma dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi mulai dari eklesial, kemudian yang universal, tubuh Kristus, kemudian kosmos. Tapi Yesus yang adalah kepenuhan jemaat memenuhi segala sesuatu. Nah, konsep memenuhi ini menjadi sangat menjadi sangat dramatis dan menjadi sangat spiritual, sebab dengan demikian maka Kristus yang naik itu mengepung, merangkul segala sesuatu itu ke dalam cinta kasihnya, gitu. Ya. Nah, kenapa kosmik? Karena kata panta ini, konsep panta, jangan salah baca ya. Konsep panta dalam tulisan Paulus, khususnya dalam Efesus itu menunjuk pada semua ciptaan. Jadi ini aspek universalitas dari iman Kristen. Dia Kristus menjadi pantokrator, penguasa segala sesuatu, gitu ya. Nah, ini jadi dengan kata lain ini menjadi arsitektur dari kristologi, tetapi juga arsitektur dari Trinitas. Trinitas juga memiliki sebuah konsep kata basis dan anabasis, descending dan ascending. Ya, dan yang kalau mau disimpulkan itu bisa dikatakan begini: doktrin Trinitas adalah doktrin yang berbicara tentang segala sesuatu a pater dari Sang Bapa kembali kepada Bapa, ad patrem, a pater ad patrem, ya. Dari Bapa, a patre, dan ad patrem. Tapi itu semua terjadi per filium in spiritu, melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itu gramatika Trinitas itu begitu. Kalau Anda mau belajar Trinitas, ya cuman begitu itu. A patre, ad patrem, per filium in spiritu, pro nobis, bagi kita, bagi manusia, bagi ciptaan. Jadi ada sebuah struktur tulang punggung teologi Kristen, semua dari Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus bagi kita. Kembalilah kepada Bapa, ad patrem, tetap melalui Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itulah inti saripati dari iman Trinitarian itu, gitu ya. Nah, itu semua terjadi selalu dalam dua pribadi ilahi itu, Anak dan Roh Kudus. Per filium, melalui Anak, dan di dalam kuasa Roh Kudus, in spiritu, yang oleh Santo
Irenaeus dari Lyons disebut sebagai dua tangan Allah yang bekerja, merengkuh, menciptakan, menyelamatkan, memelihara, dan mengutuhkan, menguduskan, semuanya dipersembahkan kembali kepada Bapa. Jadi kedua tangan ini nggak pernah terpisah, dan itu sebenarnya alasan kenapa dalam iman Kristen manusia yang diciptakan dalam imago Christi, imago Dei, adalah manusia yang monistik. Tubuh dan jiwa itu tidak pernah terpisahkan, karena sebagaimana Kristus menubuh, ya, Sang Firman menjadi manusia, dan roh itu spiritual tidak pernah terpisahkan. Manusia yang diciptakan juga tidak pernah terpisah. Ya. Nah, ini menjadi prinsip hermeneutik kenaikan Kristus, the hermeneutics of ascension. Nah, maka saya ingin sharingkan bagaimana konsep ini kemudian bisa membuat kita punya pendalaman yang sangat signifikan terhadap teologi kenaikan. Kita harus tahu bahwa selain doktrin kenaikan, katakanlah dalam tulisan Paulus, kisah kenaikan itu paling jelas muncul di dalam Injil Lukas atau tulisan Lukas. Di dalamnya ada Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, yaitu tulisan yang kedua dari penulis yang sama, yaitu Lukas. Nah, kisah kenaikan ini kira-kira menjadi jahitan yang menggabungkan antara Lukas dengan Kisah Para Rasul. Lukas pasal 24 diakhiri dengan kenaikan, Kisah 1 diawali dengan kenaikan, dan itu semacam mempertautkan dua tulisan dari penulis yang sama itu, ya. Dan ini penting sekali karena misalnya teman saya Amos Yong, dia mengatakan bahwa dua kitab ini, Lukas, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, ini adalah kitab-kitab hospitalitas. Di dalam Injil Lukas, Allah menjadi tuan rumah atau nyonya rumah yang menyambut semuanya masuk ke dalam dirinya melalui Kristus. Oke, tetapi di dalam Kisah Para Rasul, Allah kemudian tiba-tiba menjadi tamu yang disambut oleh bangsa-bangsa yang lain, mengunjungi bangsa-bangsa dalam karya misi dari para rasul dan orang-orang percaya. Dan lokalitas-lokalitas itu menjadi tuan rumah yang menyambut Allah. Jadi Kristus ini menyambut semuanya, dan dengan itu Allah menjadi tuan rumah. Tapi kemudian Allah di dalam Roh Kudus mengunjungi lokalitas-lokalitas itu sebagai tamu bagi tuan-tuan rumah atau nyonya rumah, yaitu bangsa-bangsa yang kemudian diperkenalkan kepada mereka Injil Yesus Kristus itu. Nah, masalahnya adalah bahwa seringkali kita membaca gramatika Trinitas ini secara keliru, yaitu secara linier, dan di-assign ada masanya Bapa, masanya Anak, masanya Roh Kudus, kan gitu ya. Padahal ini modalisme, ini sebuah paham yang sama sekali keliru. Kita seringkali memahami dalam kerangka yang tiap-tiap zaman ada tugas pribadinya masing-masing. Misalnya ada zamannya Bapa, zaman PL. Ada zamannya Anak, yaitu sang Anak menjadi manusia, inkarnasi, lalu mati, bangkit, dan naik. Begitu naik, disambung dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun, dan Kristus naik. Ya, jadi ada fase atau periode masing-masing. Dan Kristus yang naik ini kemudian dipahami bahwa secara populer tentu dan keliru, bahwa kelak Kristus itu akan turun lagi. Dan angka ini kemudian dinumerikkan menjadi kedatangan Yesus yang sekali naik, lalu kedatangan Yesus yang kedua, second coming. Padahal di dalam Alkitab Anda akan menjumpai bahwa tidak satu kali pun ada konsep second coming. Tidak pernah Alkitab bicara bahwa Yesus itu datang sekali, naik, lalu kedua kali. Seolah-olah itu hitungan. Ya. Tetapi Kristus dalam Alkitab adalah dia yang kembali, dan kembali dalam bahasa aslinya selalu present tense. Dia yang ever coming, yang selalu datang. Dia yang selalu hadir.
Dan itu sebabnya identitas Kristus adalah Immanuel. Dengan kata lain, tidak pernah ada titik waktu di mana tidak ada Immanuel, Allah beserta kita. Tidak ada periode sesingkat apapun menjadi periode yatim piatu, di mana itu menjadi periode yang Immanuel-less, tanpa hadirnya Immanuel. Kristus selalu hadir. How? Bagaimana? Sementara Kristus naik ke surga, bagaimana dia hadir? Melalui Roh Kudus. Nah, konsep Trinitas memungkinkan bahwa spiritual presence of the incarnate Son itu real di dalam Roh Kudus, begitu. Ya, dalam teologi Lukas dan Kisah, Yesus yang naik ke surga. Nah, ini yang paling penting, yang menjadi inti core dari teologi saya. Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang berinkarnasi. Apa artinya inkarnasi? Seluruh kemanusiaan itu di-assume. Yesus, Kristus sang anak yang ilahi sepenuhnya itu mengambil kemanusiaan sepenuhnya menjadi hakikat dirinya. Dan karena itu iman Kristen percaya bahwa Yesus Kristus, sang firman itu, pribadi kedua Allah Tritunggal itu, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dengan kata lain, kemanusiaan itu di-assume, direngkuh menjadi bagian dari pribadi sang anak itu. Ya. Nah, konsili Chalcedon kemudian memberikan sebuah pagar. Konsili Chalcedon kemudian memberikan sebuah pagar untuk menjelaskan bagaimana nih kemudian hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ya. Pada tahun 451, Chalcedon mengatakan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus itu sifatnya apa? Tidak pernah bisa terbagi dan terpisah. Jadi tidak ada saat di mana keilahiannya lepas. Ya, seperti yang banyak para pendeta katakan bahwa ketika Yesus mati karena tidak rela Allah mati, kemudian sang Allahnya itu keluar, hanya manusianya yang mati. Oh, itu anti Chalcedon. Itu anti iman Kristen yang ortodoks. Tetapi ya, bukan cuma dua pagar, ada dua pagar yang lain, yaitu keilahian dan kemanusiaan Yesus itu bukan hanya terpisah, tidak terpisah dan tidak terbagi, tapi juga tidak bercampur dan berubah. A plus B menjadi C, tidak. Dengan kata lain tetap dipertahankan perbedaan ilahi dan manusiawi, tapi menyatu. Oke? Nah, apa artinya? Artinya Kristus yang berinkarnasi dan kemudian mengalami peristiwa Kristus itu adalah Kristus yang sekaligus Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Sampai kapanpun. Yang bangkit, yang mati adalah pribadi ilahi manusiawi. Yang bangkit adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dan yang naik adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, ketidakterpisahan itu berlanjut terus di dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Sehingga kenapa peristiwa kenaikan itu begitu wow secara spiritual? Karena Kristus yang merengkuh, mengambil, assuming kemanusiaan itu, membawa kemanusiaan itu naik ke surga. Dan di dalam kemanusiaan yang utuh ini terdapat juga wound, luka, trauma. Ya, bekas-bekas kematian itu dia bawa dalam kenaikannya ke surga. Ya. Jadi menarik sekali bahwa kenaikan ini seolah-olah ingin mengafirmasi bahwa kemanusiaan itu bernilai buat Allah. Humanity matters. Ya, Allah sungguh menghargai kemanusiaan itu, bukan kemanusiaan yang perfect dalam arti tanpa luka, justru wounded body dari Kristus itu naik ke surga. Ya. Nah, apa yang menarik di dalam peristiwa kenaikan itu dikaitkan dengan keyakinan kita bahwa tidak pernah ada waktu atau periode di mana tanpa Kristus, padahal Kristus naik ke surga, Kristus hadir dalam Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kenaikan adalah sebuah komitmen ilahi untuk meninggalkan partikularitas.
Apa partikularitas? Kristus yang merengkuh kemanusiaan itu tidak bisa tidak, ya, dia berada pada ruang dan waktu tertentu. Dia berada pada Palestina abad yang pertama. Maka dengan kenaikan ke surga, sang anak itu memutuskan untuk meninggalkan partikularitasnya pada satu titik sejarah dan titik lokasi geografis. Dia tinggalkan, bukan untuk mengabaikan dunia, tapi untuk apa? Di dalam Pentakosta, dalam Roh Kudus, untuk kemudian Kristus yang sama itu hadir di semua tempat, di semua waktu. Saya ulangi. Jadi kenaikan itu adalah keputusan ilahi untuk meninggalkan titik waktu dan lokasi tertentu, untuk kemudian pada saat bersamaan dalam Roh Kudus dia hadir di segala ruang dan waktu, begitu. Jadi menarik sekali. Tanpa kenaikan, maka sampai hari ini hanya ada satu Holy Land buat orang Kristen, yaitu Yerusalem. Tapi berkat kenaikan tidak ada lagi satu tempat yang namanya Holy Land. Semua tempat adalah holy. Semua waktu adalah sakral. Itu sebabnya kemudian pada hakikatnya kekristenan tidak terlalu mengenal Holy Land sebagai sesuatu yang extraordinary. Ya. Buat saya, Holy Land saya adalah Madiun, tempat lahir saya. Kenapa? Karena disitulah Kristus berinkarnasi. Berkat Roh Kudus, inkarnasi menjadi transkarnasi. Inkarnasi yang terus hadir di dalam lokalitas dan waktu yang universal. Waktu menjadi sakral. Nah, maka di sini ada paradoks, ketegangan antara hadir dan tidak hadir. Kenaikan itu menyiratkan ketidakhadiran, pada saat yang bersamaan kenaikan itu menghadirkan Kristus di semua lokasi dan waktu, dan dia menjadi maha hadir, gitu. Dengan kata lain, kenaikan memungkinkan iman Kristen berbicara secara paradoksal tentang Kristus yang omnipresence di dalam Roh Kudus sekaligus omni-absence. Allah yang sekaligus maha hadir dan maha tidak hadir. Dan karena itu Kristus tidak. Kenapa maha tidak hadir? Karena Kristus kemudian tidak bisa dimanipulasi, dikuasai, dikengkang. Karena dia adalah penguasa segala sesuatu. Ya. Jadi luar biasa sekali. Ini aspek pertama dari teologi kenaikan yang menurut saya harus kita tangkap benar. Nah, aspek yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dan izinkan saya untuk memakai satu istilah yang digunakan oleh seorang bapak gereja abad keempat dari Kapadosia yang namanya Gregorius dari Nazianzus. Gregory Nazianzus. Dia melawan Apollinaris, seorang bidat yang percaya bahwa Yesus itu sang anak itu berinkarnasi hanya mengambil tubuh manusia, tapi mind atau jiwanya itu dari Allah, jadi tidak manusia seutuhnya. Dan dia menulis dalam epistel, kalau tidak salah 101, Gregorius Nazianzus itu dalam bahasa Latinnya kira-kira dia berkata begini, quod non assumptum non redemptum est, yang artinya quote, that which has not been assumed has not been saved. Kira-kira ini, apa yang tidak direngkuh ke dalam pribadi Kristus tidak akan diselamatkan. Apa yang direngkuh itulah yang diselamatkan. Ya, kalau Apollinaris berkata bahwa yang direngkuh hanya tubuhnya, maka sebagian manusia sedunia inilah yang diselamatkan, tapi jiwanya tidak. Kalau manusia utuh itulah yang diselamatkan, maka Yesus Kristus harus menjadi manusia seutuh-utuhnya, merengkuh kemanusiaan ke dalam hakikat dirinya. Ya. Jadi itu prinsip yang berlaku menjadi aksioma lah dalam teologi. Quod non assumptus non redemptum est. Apa yang tidak di-assume tidak akan diselamatkan. Ya. Nah, ini memunculkan persoalan teologis. Karena kita lihat
drama kenaikan itu dia mengassume kemanusiaan seutuhnya dan itu dipermuliakan dengan naik ke surga. Nah, ini yang diassume ini tubuh atau kemanusiaan yang utuh atau yang cuman raga? Seluruhnya. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan tubuh Yesus. Iya, tetapi bagaimana logika keselamatan itu berlangsung? Yaitu Yesus menjadi manusia tunggal, ya, Kristus menjadi manusia tunggal, yaitu Yesus dari Nazaret, merepresentasikan seluruh manusia secara universal. Maka kita bisa melanjutkan logika itu dengan berkata begini, Yesus kan manusia, laki, Yahudi, abad pertama. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang diselamatkan itu hanya orang-orang yang hidup abad pertama? Oh tidak, segala abad. Maka keabad pertamaan inkarnasi Yesus itu merepresentasi manusia segala tempat dan ruang, ya, dan waktu, segala zaman. Yesus menjadi orang Yahudi. Apakah itu berarti yang diselamatkan, ya, karena prinsip tadi itu quod non assumptum non redemptum s, apakah itu berarti kalau Yesus menjadi Yahudi hanya orang Yahudi yang diselamatkan? Oh ternyata tidak. Injil dan tulisan-tulisan Perjanjian Baru mengatakan bahwa keselamatan berlaku melampaui keyahudian, universal. Maka keyahudian merepresentasi semua suku bangsa. Yesus menjadi laki-laki, apakah kemudian itu berarti yang diselamatkan hanya laki-laki dan bukan gender yang atau seksualitas yang lain? Oh tidak, ya. Dan ini menjadi persoalan penting dalam teologi Kristen, sempat kemudian dipahami oleh sebagian orang bahwa laki-lakilah yang menyelamatkan perempuan karena Kristus menjadi laki-laki. Dan ini teologi yang keliru, karena Yesus menjadi laki-laki tidak memberi hak privilege kepada laki-laki untuk selamat dan perempuan tidak. Ya. Oke, jadi walaupun yang di-assume adalah satu laki-laki, itu mewakili seluruh gender. Maka pertanyaan berikutnya adalah, Yesus menjadi manusia, menjadi satu spesies dari banyak spesies ciptaan yang lain, yaitu Homo sapiens. Apakah itu berarti hanya Homo sapiens yang diselamatkan? Menurut saya tidak. Oke, karena kemanusiaan kemudian mewakili seluruh spesies yang lain. Oke, dan ketika Yesus Kristus, manusia laki-laki Yahudi abad pertama ini, yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga ini, seluruh kemanusiaannya naik, maka bersama itu jugalah seluruh seksualitas, seluruh lokalitas, seluruh ciptaan itu ikut naik. Dan itulah dasar kenapa dalam teologi Paulus Kristus menjadi pantokrator. Dia menjadi penguasa segala sesuatu, penguasa panta segala sesuatu. Karena seluruh ciptaan ini, kata Paulus dalam Kolose 1 ayat 15, 16, 17, seluruh ciptaan diciptakan di dalam Dia. Dan bahkan Kristus mengambil ciptaan ini dengan ketunggalan, yaitu manusia, menjadi hakikat dirinya, dan itu naik ke surga dipermuliakan, maka seluruh ciptaan pun akan ikut dipermuliakan di dalam Dia. Begitu. Dan semoga Anda bisa menangkap betapa pentingnya teologi kenaikan ini kemudian buat seluruh teologi Kristen. Nah, itu kira-kira apa yang bisa saya berikan sebagai catatan kaki terhadap ulasan Nindyo yang menurut saya sangat excellent itu. Sekarang saya mau jawab, mungkin ada beberapa pertanyaan ini ya. Christopher bertanya gini, ada yang bertanya, apa makna sesungguhnya dari kenaikan Yesus Kristus dalam ini yang saya jelaskan exactly. Kemudian Fanny Yohana bertanya begini, apakah ada konteks dalam PL untuk kenaikan seperti juga Paskah dan Pentakosta begitu, ya? Dan kalau ada di bagian apa? Nah, memang ini peristiwa perjanjian baru secara sangat partikular dijelaskan, tetapi sebenarnya ada beberapa clue yang oleh para sarjana dilihat sebagai nubuat tentang kenaikan Yesus. Misalnya kalau kita membaca Mazmur 68 yang juga dikutip oleh Paulus,
Yesus yang naik ke atas ke langit begitu, Mazmur 68 ayat 17 atau 18 itu bicara tentang Kristus yang dia yang naik ya. Misalnya begitu. Tetapi juga ada dua tokoh penting dalam perjanjian lama yang dipercaya assumption, yaitu Henoch dan Elia naik ke surga. Dan dalam perjanjian baru kemudian ada satu lagi yang dalam tradisi Katolik dan Ortodoks sangat penting, yaitu Maria sendiri. Nah, ini menarik sekali. Paus Pius kemudian menulis sebuah saya nggak tahu apakah itu ensiklik atau tidak, yang judulnya Munificentissimus Deus, Allah yang maha melimpah, dan disitulah ditegaskan dogma tentang Maria yang naik ke surga. Kenapa penting buat Katolik Maria naik ke surga? Karena Maria ini menjadi wadah dari Kristus. Menjadi wadah dari Kristus. Yesus menerima kemanusiaannya yang penuh dari siapa? Dari Maria. Oke. Maka kenapa Maria itu assumpta naik ke surga? Karena Kristus dengan kemanusiaannya itu naik ke surga, maka wadahnya pun perlu dipermuliakan juga. Kira-kira begitu. Oke. Tapi apa yang menarik adalah bahwa ada perbedaan antara ascension dengan assumption. Yesus ascension, naik ke surga karena dia powerful, dia memiliki kuasa karena dia adalah Allah sepenuhnya. Tapi untuk Henoch, untuk Elia, dan untuk Maria yang dipakai bukanlah ascension, tetapi assumption, diassume, diangkat naik ke atas begitu. Ya, dan dengan demikian menjadi semacam contoh-contoh prototipe bagi assumption segenap ciptaan termasuk Anda dan saya. Begitu Fani. Ada lagi pertanyaan dari Isak Koro, apa yang membuat peristiwa kenaikan itu penting? Well, ya saya sudah jelaskan. Dion, kalau orang Kristen yang meninggal hidupnya banyak dosa, apakah Tuhan menyediakan tempat di surga? Well, nanti tak tanya Tuhan. Ya, prinsipnya tolong diingat bahwa this is not about you. This is not about a single human being. This is about a loving God yang mencintai seluruh umat manusia. Maka pertaruhkan pertanyaan Anda ke dalam kemaharahiman Allah itu, gitu ya. Yulio bertanya, apakah konstruksi imajinatif dua tangan Allah merangkul semesta relevan di tengah COVID? Oh, exactly. Ya, dua tangan Allah, Kristus dan Roh itu merangkul. Dengan kata lain bahwa apa yang terjadi melalui COVID-19 ini tidak pernah Allah yang melepaskan diri, tetapi Allah yang mengambil bagian dalam bela rasa manusia dan dunia begitu. Saya tidak mau masuk dalam persoalan apakah ini kehendak Tuhan, Allah mengizinkan, Allah menghukum. Itu nyebelin pertanyaan teologi semacam itu. Saya lebih memperlihatkan bahwa seluruh peristiwa dunia ini menjadi bagian dari desain Allah untuk memperbarui dengan rahmat dan cinta kasih-Nya gitu. Ya. Oke. Nah, ini menarik dari Mr. Patiasina. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kapel kenaikan, the Chapel of the Ascension? Well, ya, saya nggak pernah ke sana, tapi kita tahu ada satu kapel di Yerusalem, the Chapel of Ascension, yang dipercaya di situ ada batu dengan gambar atau bekas kaki Yesus, dipercaya di batu itulah Yesus naik ke surga gitu. Saya nggak terlalu peduli dengan itu, walaupun kemudian memunculkan kisah-kisah menariknya. Saya tidak bisa memastikan itu benar, Yesus naik ke surga di tempat itu atau tidak, tapi itu menjadi tempat sakral buat tiga agama, Yahudi, Kristen dan Islam. Karena di sana kemudian diyakini ada makam, dan diyakini makam dari, tergantung, kalau Anda Yahudi, makam dari Huldat atau siapa, seorang santo, seorang kudus orang Yahudi, atau orang Kristen memahaminya sebagai makam dari Santa Pelagia,
Nah, orang Islam melihatnya sebagai makam dari Rabiah siapa ya saya lupa begitu ya. Oke, kira-kira itu pertanyaannya. Di atas tadi juga ada pertanyaan Ivan Bong. Well, ini yang saya sudah bahas barusan. Apa pendapat Bapak mengenai kata pengangkatan dalam Alkitab? Bagaimana konsep kenaikan ini dikaitkan dengan ekoteologi, Pak? Apakah pada akhirnya yang diselamatkan hanya manusia atau masuk dalamnya seluruh ciptaan? Nah, tadi saya mengatakan bahwa inkarnasi Kristus itu menjadi manusia tunggal. Yesus dari Nazaret itu mewakili seluruh spesies manusia, tapi juga mewakili seluruh makhluk. Jadi ketika Yesus naik dan dengan seluruh kemanusiaan itu, maka dia merengkuh seluruh umat manusia, bahkan menjadi merengkuh seluruh ciptaan ke dalam kenaikan itu. Begitu. Itu apa? Mimpi imani dari orang Kristen. Ya. Randy Esra bertanya, lalu kalau nggak ada second coming, lalu makna parusia apa? Ya kedatangan. Kristus adalah dia yang selalu datang. Bukan second, bukan third, tapi X kali, N kali, setiap kali. Bahwa akan ada sebuah pemenuhan yang sifatnya kulminatif, klimaks, saya percaya juga. The great divine clean up, bahwa segala sesuatu akan diperbarui pada akhirnya. Itu saya percaya. Tetapi jangan dinumerikan. Yesus datang sekali, kemudian 2 kali gitu. Karena itu akan mengganggu seluruh struktur keyakinan trinitarian kita gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kenapa kita berdoa dalam nama Yesus dan bukan dalam nama Roh Kudus? Padahal kita yang di masa kini disertai Roh Kudus. Mohon pencerahan, Pak, kata Great Bulls. Well, sekali lagi Karl Rahner pernah berkata bahwa hanya pribadi yang kedua yang bisa berinkarnasi, bukan 2 pribadi lain, Sang Bapa atau Roh Kudus. Inkarnasi memungkinkan kita untuk memandang Dia yang tidak terlihat menjadi berwajah, yaitu Kristus. Kristus adalah wajah Allah yang tidak kelihatan. Dia gambar Allah, kata Paulus dalam Kolose 1 ayat 15 ya. Sementara roh itu adalah spirit ya, yang tentu tidak bisa tidak bisa kita lihat sebagaimana kita mengalami Kristus sang image Allah itu. Itu sebabnya berdoa dalam nama Kristus itulah yang membuat kita bisa sampai kepada Bapa. Karena dia yang berinkarnasi. Inkarnasi itu kemudian tiba-tiba, kenapa Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya? Karena ketika 2 hakikat itu berada pada satu pribadi, maka dia mewakili, mengantarai Allah dan manusia, atau Allah dan ciptaan di dalam Kristus. Bukan sebagai yang ketiga, tetapi sekaligus yang ilahi dan yang manusiawi di dalam satu pribadi. Maka kenapa kita berdoa dalam nama Kristus? Karena dialah sang perantara itu. Yang dalam filsafat Plato disebut sebagai metaksi, the in between, sang antara itu ya. Nah, katanya Jose Putra, seluruh ciptaan dipermuliakan bagaimana gambaran akhir zaman di Wahyu, penghancuran dan sebagainya. Well, gimana ya? Saya punya buku yang bicara tentang tafsir Wahyu, dan di sana ada 3 kolom, dan masing-masing kolom itu isinya adalah tafsiran dari mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Oke, gambaran akhir dalam Wahyu itu tergantung. Anda bisa tafsirkan dengan banyak model. Saya percaya bahwa Wahyu ditulis memang tentang mimpi kelak eskatologis, tetapi juga dia berakar pada realitas pada saat dia ditulis, yaitu persekusi orang-orang Kristen pada masa kekaisaran Romawi pada saat itu, begitu. Sehingga bahasa simbolis yang dipakai itu adalah bahasa orang-orang tertindas, menjadi bahasa rahasia dari umat yang tertindas untuk mengungkapkan imannya
tentang situasi pada saat itu. Sehingga misalnya ada binatang yang bertanduk 7, itu menggambarkan 7 kaisar yang keji pada masa itu gitu. Jadi tidak ingin bicara bahwa kelak pada akhir zaman akan muncul beneran seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan bahasa penghancuran? Nah, ingat baik-baik misalnya dalam 1 Petrus bahwa dikatakan bahwa dunia ini akan, langit dan bumi ini akan dihancurkan dengan api yang menyala-nyala. Tapi pada ayat-ayat sebelumnya ada teks juga tentang penghancuran yang sama, tapi ada 2 jenis penghancuran. Penghancuran pertama sudah terjadi, yaitu melalui air bah, Nuh. Dengan air itu Allah menghancurkan, kelak dengan api Allah menghancurkan. Tapi kalau Anda perhatikan, apakah benar ketika Allah menghancurkan dunia dengan air bah, maka dunia ini kemudian dihilangkan lalu Allah menciptakan yang baru? Enggak. Ya dunia yang sama. Maka penghancuran dengan api pun sebenarnya, ingat, api selalu menjadi simbol purifikasi. Maka Allah ingin mempurifikasi segala ciptaan yang sangat dia cintai ini. Bukan untuk dihilangkan lalu Allah menciptakan yang baru lagi begitu. Ya. Jadi dengan kata lain itu sebagai sebuah penghancuran untuk pembentukan ulang. Maka ilustrasinya dari Yeremia ketika lihatlah tukang periuk itu, aku kata Allah seperti tukang periuk yang kalau tanah liat di tangannya itu rusak dia hancurkan, kemudian dibangunlah lagi dengan tanah liat yang sama, bejana yang baru itu. Jadi Allah begini teman-teman, jangan pernah teman-teman kehilangan keyakinan bahwa dunia ini sungguh dicintai Tuhan. Ya, sedemikian besarnya kasih Allah pada dunia ini sampai saya percaya Allah itu setia dan dia tidak akan pernah kemudian menghilangkan kesetiaannya pada dunia ini begitu. Ya. Oke. Kemudian Fredison, bagaimana teks kitab suci yang tertulis supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa? Apakah ini termasuk semua ciptaan? Sedangkan teks ini setiap orang dan bukan setiap ciptaan. Well, itu yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa human species ini sebenarnya menjadi representasi dari segala ciptaan. Sebab kalau hanya manusia yang diciptakan, maka Kristus hanya menjadi Tuhan atas manusia ini. Ya. Tapi teks Alkitab, khususnya tulisan Paulus, sangat jelas mengatakan universalitas ketuhanan Yesus itu bukan hanya pada manusia, tapi juga pada segala sesuatu. Oke, karena segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus, bukan hanya manusia di dalam Kristus. Jadi harus disadari bahwa letak Homo sapiens itu selalu menjadi representasi dari segala ciptaan itu, gitu. Oke. Alter bertanya, jadi apa spesies iblis atau setan juga diselamatkan ketika dikatakan manusia menjadi representasi semua spesies? Well, tergantung Anda percaya pandangan siapa. Ada satu pandangan dari Origenes misalnya yang diteruskan oleh Gregory Nazianzus dan banyak teologi lain yang disebut apokatastasis, yang percaya bahwa, tentu ini spekulatif, yang percaya bahwa semua yang diciptakan Allah indah. Dan kalau iblis itu real, maka iblis pun juga akan kelak pada saatnya, entah bagaimana, dan hanya Allah yang tahu, pasti akan mengalami sebuah proses purifikasi yang I don't know. Ya. Jangan jadikan itu sebagai doktrin yang kemudian Anda pegang teguh sedemikian rupa sehingga menjadi absolut, tapi jadikan itu semacam spekulasi yang menyenangkan untuk dipikirkan begitu. Ya. Oke. Pak, saya mau tanya, mengapa ketika Kristus naik, Roh Kudus tidak langsung turun sampai 10 hari kemudian? Apakah ada makna teologis? Well, Pentakosta Pentakosta itu artinya 50 hari setelah kebangkitan. Nah, angka 50 itu punya makna sangat penting dalam Injil, dalam Lukas. 50 itu adalah 7 kali 7 plus 1.
nanti kapan-kapan saya akan bicara tentang apa artinya teologi hari ke-8. Dalam seminggu kita punya 7, tapi para bapak gereja dan Alkitab bicara tentang hari ke-8. Hari ke-8 ini adalah hari di mana Sabat itu dipermuliakan, tapi juga hari setelah ke-7, yaitu hari pertama, dipermuliakan. Jadi hari ke-8 adalah hari kebangkitan Yesus. Orang Kristen ini terlalu simple mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang pertama. Itu benar, tapi juga bisa berarti hari yang sesudah hari ke-7. Sesudah 7 apa? 8. Oke? Nah, konsep angka 8 ini sangat signifikan di dalam teologi Kristen, khususnya Ortodoks, sehingga sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya ketika orang dibaptis. Tempat bejana baptisan itu bersegi 8, oktagonal, menggambarkan eskatologi bahwa akan ada pemuliaan kelak. Tapi juga itu hari pertama, hari biasa, tapi hari Sabat juga. Jadi semua hari direngkuh masuk ke dalam keabadian begitu. Nah, puncaknya adalah Pentakosta. 50 itu adalah 7 kali 7 plus 1, hari ke-8. Super 8 begitu kira-kira, ya. Maka harus dipertahankan nilai hari ke-8 ini. Maka for the sake of itu ya 10 hari setelahnya itu is okay begitu. Tapi prinsip teologisnya itu tidak bergantung pada durasi 10 hari masa antara itu. Prinsipnya adalah Yesus naik ke surga dan pada saat itulah roh itu menghadirkan Kristus bagi segala makhluk begitu, ya. Oke, kira-kira itu. Coba saya lihat lagi ke bawah. Matthew Masgan, Om, apakah Wise juga berkata atau meyakini bahwa pandemi yang sekarang ini adalah next air bah? Well, no, saya nggak suka melihat. Saya nggak tahu apa argumen teologisnya. Tetapi hati-hati karena dengan demikian seolah-olah yang dikatakan bahwa pandeminya adalah hukuman Allah. Ya. Hati-hati untuk mengatakan bahwa semua yang malang ini adalah hukuman Allah, begitu. Ya. Apa pandangan Bapak tentang tikkun olam atau repairing the world dikaitkan dengan langit dan bumi baru? Well, konsep tikkun olam itu adalah konsep Yahudi tentang mending the world atau repairing the world, memperbarui semua ciptaan. Dan saya sangat terpesona dengan konsep itu. Saya pernah membimbing satu mahasiswa yang menulis tentang tikkun olam ini. Satu kali mungkin saya ajak dia bicara soal ini. Tapi konsep tikkun olam ini ingin memberi insight kepada teologi Kristen yang terlalu antroposentris. Ya, sementara tikkun olam ini melibatkan seluruh ciptaan direngkuh ke dalam karya penyelamatan Kristus gitu. Oke, Dirasari bertanya, berarti yang meninggal saat purifikasi itu perlu dikasihani atau gimana, Pak? Well, kasihanilah dirimu sendiri karena semua orang perlu purifikasi. Nah, di sini perbedaan kita dengan banyak teologi Katolik misalnya. Kan gini, Kristen pada umumnya selalu punya konsep bahwa manusia dijustifikasi, ya, dibenarkan, lalu mengalami konsep sanktifikasi atau penyucian, pengudusan. Protestan pada umumnya berkata bahwa proses sanktifikasi ini selesai ketika manusia mati. Selebihnya yaitu haknya Tuhan. Tapi dalam Katolik, sanktifikasi ini berlanjut terus sesudah kematian. Dan itu mengalami apa yang disebut sebagai purifikasi, purgatori, ya, melalui api penyucian itu. Ya. Jadi itu bukan hukuman, tapi semacam penyiapan orang percaya untuk berjumpa dengan Allah yang kekal. Dan menurut saya logikanya baik sekali gitu ya. Walaupun itu juga sudah kita miliki, hanya kita blank, tidak tahu apa yang terjadi sesudah kematian gitu. Jadi Anda boleh nggak percaya dengan purgatori, tetapi lihatlah itu sebagai kekayaan spiritual yang mungkin bisa memperkaya spiritualitas kita gitu ya. Ronaldo pasal 1000, masih ada waktu berapa? Well, sekitar 7 menit. Terkait Yohanes 14 ayat 6, sering diperdebatkan apakah kita bisa mengakui bahwa ada jalan lain di luar Kristus untuk sampai kepada surga kekal. Oh, jelas tidak. Akulah sang jalan. Nah, tapi pemahamannya itu begini. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Oke? Banyaklah
Mone, mone itu tempat tinggal. Ya, kata itu tujuan kita. Nah, kata kerjanya adalah meno, berdiam. Mone itu sang bapa sebenarnya. Jangan pahami sebagai surga. Yohanes 14 tidak pernah bicara apapun tentang surga sebagai sebuah lokasi, tapi surga sebagai persekutuan Allah Trinitas, Bapa di dalam aku dalam Bapa. Ya, dalam bahasa aslinya kira-kira ingin dikatakan aku menein, aku meno, aku berdiam di dalam Bapa. Jadi mone kita, tempat tinggal kita itu apa? Ya di dalam persekutuan itu. Nah, untuk sampai kepada Bapa melalui apa? Melalui Yesus sang jalan. Nah, coba Anda ingat katekisasi kita. Selalu digambarkan seperti jurang begitu kan? Kita manusia berdosa, ini Allah, kita nggak bisa ke sini, maka ada salib Yesus, kita berjalan melalui salib Yesus itu sampai kepada Bapa. Ini pemahaman yang menurut saya menyedihkan sekali. Kenapa? Karena salib sebagai jalan atau Yesus sebagai jalan itu seolah-olah membuat Yesus hanya instrumental. Kita hanya melewati jalan untuk sampai pada Bapa. Untuk bisa sampai pada Bapa, kita harus pada satu titik meninggalkan Yesus kepada Bapa. Dan itu yang ditanyakan oleh Andreas atau Filipus, saya lupa. Oh, Tuhan, kalau gitu tunjukkanlah Bapa itu pada kami, cukup. Dan Yesus menjawab apa? Engkau sudah begitu lama bersama dengan aku dan engkau tidak paham apa yang ingin kukatakan. Engkau melihat aku sang jalan, engkau melihat Bapa sang tujuan. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk berdiam di dalam persekutuan Allah Tritunggal selain melalui pribadi yang kedua ini, yaitu Kristus sang jalan. Tapi kita nggak akan pernah sampai kepada Bapa directly. Kita hanya bisa sampai kepada Bapa hanya jika melalui sang jalan. Dan ketika kita hidup dengan sang jalan, pada saat bersamaan kita sudah mengalami Bapa itu. Sebab sang jalan dan sang tujuan itu saling mendiami. Kita melihat Yesus, kita melihat Bapa, gitu. Ya. Jadi bahaya sekali ya traktat-traktat yang menjelaskan ini mempermudah tapi juga mempermiskin teologi Kristen. Oke, teman-teman, kira-kira gitu. Sinaga Chandro bertanya bagaimana pendapat Bapak dengan orang yang mengatakan bahwa COVID itu adalah antikristus. Forget it. Ya. COVID ini kan bagian dari sebuah proses kompleks alamiah, sebuah proses evolusi yang memberikan banyak sekali keindahan, kemudahan, majesty dalam dunia ini. Ya terima sebagai satu paket lah, bahwa kalau kamu mau terima yang baik-baik, ya terima juga konsekuensi dari evolusi dari proses alamiah ini, termasuk juga itu, gitu. Sesuatu yang wajar menurut saya. Dan COVID ini wabah pandemik ini terjadi berulang kali dalam sejarah, dan COVID ini nothing dibandingkan misalnya dengan Black Death ya berabad-abad yang lalu, atau Spanish flu yang memakan ratusan juta jiwa manusia, gitu. Jadi apakah corona ini kalau bukan hukuman, apakah teguran Allah? Tergantung Anda melihat Allah itu sebagai yang rahimi atau yang nyentilnya. Hati-hati loh, lihat logikanya. Kalau ini teguran dan ada orang yang mati, apakah Allah orang yang mati ini memang ditegur oleh Allah, gitu ya? Bahwa kita diuji melalui proses corona ini, saya percaya tanpa harus mengatakan bahwa ini ujian Allah. Tapi situasi ini menguji umat manusia. Kenapa? Dengan situasi corona ini, the best of humanity and the worst of humanity akan tampil. Dan di sanalah kemudian akan muncul kemanusiaan yang makin cemerlang atau kemanusiaan yang makin redup. Tapi don't involve God in it, ya. Dalam pengertian bahwa Allah yang bertanggung jawab atas semua ini, gitu. Oke.
Ya, kira-kira itu teman-teman, waktunya juga sudah habis. Thank you. Eh, ini akan masuk ke IGTV saya, jadi eh, dalam waktu dekat saya akan apa IG live yang lain. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Dan besok selamat merayakan kenaikan Kristus dengan sebuah pemahaman yang semoga lebih mendalam, lebih imajinatif, lebih imani, dan lebih kosmik gitu ya. Tuhan memberkati teman-teman. Night.